Baik, kita lanjutkan kembali ya. Ini kita akan melihat prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian. Seperti apa sih prosedurnya gitu. Pertama, kita memilih masalah penelitian. Apa yang ingin kita teliti? Apa yang menjadi masalah? Kita bisa ke lapangan, kemudian melihat suatu praktek tertentu, misalnya cara pengolahan singkong misalkan, diapakan. Kemudian kita melihat, oh ini ada permasalahan di sini, dan ini adalah masalah yang bisa diteliti. Lalu kita melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan bisa kita mencari literatur atau apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang belum pernah dilakukan. Dari studi pendahuluan tersebut kita merumuskan masalah dan kita kemudian merumuskan topik atau judul penelitian. Kita harus tahu setelah merumuskan masalah, apa sih yang kita ingin capai melalui penelitian itu, maka kita rumuskan tujuan penelitian. Kemudian ditetapkan sebuah hipotesis. Misalnya tadi kasusnya adalah pengolahan singkong gitu. Dengan menggunakan pengolahan seperti ini, maka diharapkan akan begini-begini yang nantinya akan lebih baik. Nah, bagaimana kita mengarah kepada tujuan penelitian tersebut? Maka kita melakukan memilih pendekatan atau memilih metode penelitian. Menentukan variabel apa yang harus diukur dan menentukan sumber-sumber data yang lain. Lalu dari variabel yang ingin kita ukur tersebut, kita menentukan apa instrumen atau alat ukur yang akan kita gunakan. Nah, dari situ dalam penelitian keteknikan kita mengumpulkan data atau kalau dalam penelitian keteknikan kita membuat sebuah rancang bangun atau desain. Lalu kita analisis, kita uji dan evaluasi atau validasi. Dari proses-proses tersebut akhirnya kita mengambil kesimpulan. Apakah kesimpulan ini sama dengan hipotesisnya? Ataukah tidak sama? Maka itu akan tetaplah sebuah hasil penelitian. Jadi tidak selamanya kita menginginkan hipotesis itu akan diverifikasi oleh data-data penelitian kita atau hasil analisis dari data penelitian kita. Bisa jadi hasil dari penelitian kita tidak sama dengan hipotesis yang diambil. Yang penting kita membuat penelitian atau mengambil data dengan alat ukur yang akurat. Kalau dengan alat ukur yang tidak akurat, maka kita bisa mendapatkan sesuatu hasil yang berbeda dari hipotesis, tapi kita tidak bisa jamin kebenaran data tersebut. Nah, setelah kita menarik kesimpulan, maka kita membuat sebuah laporan. Bisa. Kalau untuk penelitian S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, atau jurnal penelitian, atau juga program kreativitas mahasiswa di bidang penelitian. Nah, inilah adalah prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian yang biasanya dilakukan. Jadi kita mengikuti step-step ini untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dan hasil sebuah penelitian. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan penelitian pada ilmu-ilmu keteknikan? Ini adalah mata kuliah yang kita pelajari bersama pada saat ini, yaitu metodologi riset keteknikan. Ilmu-ilmu keteknikan itu penelitiannya bagaimana? Nah, pada dasarnya penelitian keteknikan merupakan jenis penelitian engineering dan natural science. Jadi ada pengelompokan penelitian berdasarkan bidang ilmu dan lain-lain, maka dia penelitian yang termasuk engineering dan natural science. Lalu berdasarkan penggunaan hasil penelitian, jadi ada salah satu jenis sifat dan penggunaan, maka penelitian keteknikan lebih besar porsinya pada penelitian terapan. Penelitian nanti yang bisa diterapkan untuk kegiatan pertanian atau untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan lain-lain. Namun ada juga peluang untuk masuk ke penelitian dasar. Misalkan dalam penelitian bahan pangan, ingin diketahui kekuatan tarik, kekuatan suap material pangan ya, atau kapasitas panas, konduktivitas panas dan lain sebagainya dari sebuah bahan pangan. Itu ada penelitian dasar, tetapi nanti bisa digunakan sebagai bahan atau sebagai pengetahuan untuk mengembangkan sebuah penelitian terapan yang lain, misalkan alat penggorengan dan sebagainya ya, kalau kita ingin mengetahui kapasitas panas. Kemudian karena dalam penggolongan di atas ilmu keteknikan hampir bisa masuk ke dalam semua golongan jenis ya, penggolongan jenis-jenis penelitian, kecuali penelitian sosial ya. Yang harus diingat mengenai penelitian keteknikan adalah karakteristiknya, yaitu
desain dan analisis ya. Jadi desain dan analisis. Selanjutnya, coba kita lihat dari berbagai contoh topik penelitian berikut ini. Uji performansi alat pengering cabai merah termasuk apa? Apakah desain, apakah analisis? Ya, analisis ya. Efisiensi penyebaran panas pada ruang pengering tipe rumah kaca. Desain atau analisis? Ya, ini adalah penelitian analisis. Rancang bangun jaringan aktuator pengusir tikus sawah. Ini desain, rancang bangun ya. Perbaikan efisiensi termal tungku pengarangan. Ini masuknya kepada desain. Optimasi debit aliran air dalam sistem resirkulasi pembenihan ikan. Ini juga masuknya analisis lalu desain. Konduktivitas termal beras pada berbagai kadar air itu masuknya analisis. Jadi begitu salah satu karakteristik dari penelitian keteknikan yang harus kita ingat, yaitu desain apa analisis gitu. Dari sisi sifat dan kegunaan, apakah dasar, apakah terapan. Kalau kita lihat di sini konduktivitas termal beras, maka dia adalah sepertinya penelitian dasar, tapi nanti bisa dekat kepada penelitian terapan. Nah, bagaimana metode pengambilan data pada penelitian keteknikan? Yang pertama adalah pengukuran dengan menggunakan instrumen ukur yang tepat dan reliable. Nah, ini biasanya adik-adik sudah mempelajari dalam mata kuliah instrumentasi ya. Bagaimana membuat instrumen ukur untuk mengukur berbagai besaran fisik, berbagai besaran fisis, sehingga kita mendapatkan data. Data itu akan bisa kita olah dan kita simpulkan. Kemudian, pengukuran yang tepat, kombinasi metode dan alat ukur akan menghasilkan data yang sahih. Sahih itu artinya benar, sahih. Seperti kalau adik-adik mendengar istilah sahih pada kata hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang terkonfirmasi benar. Karena apa? Karena dilihat dari urut-urutan yang meriwayatkannya dan bersambung kepada Nabi, misalkan kalau yang Muslim ya, kepada Nabi Muhammad. Orang terdekat Nabi, yang sahabat Nabi, mendengar Nabi mengatakan sesuatu, kemudian disampaikan kepada yang lain secara berantai, turun-temurun, generasi ke generasi. Setelah diteliti satu persatu orang yang menyampaikan, maka dia betul. Si periwayatnya itu, orang yang menyampaikan itu terkenal tidak pernah berbohong, katakanlah. Maka dia bisa dikatakan sahih. Tapi bagaimana kalau orang yang meriwayatkannya pernah berbohong satu kali? Dari satu rantai yang meriwayatkan itu, ada yang pernah berbohong. Maka derajat sahih itu turun. Jadi misalkan dia tidak sahih lagi, tetapi mendekati sahih gitu. Dia mungkin tidak benar, tapi bisa digunakan sebagai panduan gitu, seperti itu. Nah, jadi itu yang dikatakan sahih kalau dalam analoginya ilmu hadis ya seperti itu. Nah, kalau dalam penelitian keteknikan, data yang sahih adalah data yang betul, digunakan alat ukur yang bisa dipercaya, bukan alat ukur yang tidak dikalibrasi, dan juga kita menggunakan metode pengukuran yang tepat ya. Nah, dengan menggunakan data yang sahih ini, teori apapun, meskipun teori itu sudah mapan, jika bertentangan dengan data akan tertolak. Jadi data itu adalah kebenaran karena kita menggunakan alat ukur yang sahih, yang terkalibrasi, dan data itu menceritakan fenomena apa adanya. Ini adalah contoh. Air pada perakaran tanaman di iklim kering akan menahan kuat air hujan pertama yang masuk ke perakaran dan tidak bercampur dengan air lain yang datang setelahnya. Teori ini muncul pada tahun 2010, lalu berdasarkan data dari penelusuran pergerakan isotop yang dicampurkan dengan air, maka didapatkan teori seperti ini. Kalau sebelumnya apa? Sebelumnya adalah air yang jatuh itu akan terdorong ke bawah. Tapi setelah kita melihat isotop tersebut, maka dilihatlah isotop itu tidak berpindah kemana-mana kecuali dekat ke perakaran tanaman. Maka teori yang sudah lama dan bertahun-tahun dipercaya akan terpatahkan oleh data pengukuran yang sahih. Jadi isotop itu adalah marker atau penanda yang sahih untuk kita melihat sebuah fenomena aliran. Seperti itu. Selanjutnya,
Bagaimana dengan analisis data? Analisa data kita bisa menggunakan statistika, kemudian bisa menggunakan permodelan matematika, dan engineering atau keteknikan lebih banyak menggunakan ini karena hubungan-hubungan antar variabel yang sangat matematis. Misalkan gaya adalah massa dikali percepatan. Nah, itu adalah hubungan yang matematis yang sudah diteliti sebelumnya. Kemudian bagaimana tekanan akan menghasilkan defleksi atau pembengkokan pada struktur balok, itu juga ada persamaannya. Jadi hubungan matematis ini membuat engineering atau dunia keteknikan bisa merancang segala sesuatu, merancang banyak hal dengan berdasarkan hubungan matematis yang sudah diketahui sebelumnya dari percobaan-percobaan atau penelitian sebelumnya. Sebagai contoh ini misalkan perubahan tinggi air dalam tangki saringan diwakilkan secara matematis dengan model mekanistik. Debit yang masuk dikurangi debit yang keluar adalah tercermin dari perubahan tinggi air yang ada dalam tangki. Kemudian contoh lain secara hubungan matematis, model matematis dari panas yang terbuang pada insulasi pipa dengan ketebalan tertentu digambarkan dengan persamaan Q kalor adalah konduktivitas panas dikali luas permukaan dan berbanding lurus juga dengan perubahan suhu terhadap jarak. Nah, ada lagi analisis data yang sekarang cukup sering digunakan, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nanti kita akan pelajari pada pendalaman metode penelitian dan lain-lain. Demikian kuliah kita pada kali ini, yaitu pendahuluan, jenis penelitian, dan penelitian keteknikan. Kita akan melanjutkan pada materi-materi berikutnya pada perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.